Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKPPG periode 4, perkenalkan nama saya Iin Hidayanti Ulansari, peserta PPG dalam jabatan periode 4 dari LPTK Universitas Terbuka dengan NIM 3325000023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan rekaman pembelajaran pada materi impuls dan momentum, khususnya hukum kekekalan momentum, sebagai bagian dari UKPPG 2025 periode 4. Saya berharap pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Demikian perkenalan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, you may. Okay, guys, before we start our lesson, let's open the class first. Lesson please. Yes, Daddy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah cek kehadiran dulu ya. Altiara, Anissa Fauzia, Atifa, Awanis. Alhamdulillah semuanya hadir, berarti semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang cuacanya sedang ekstrim ya. Siang-siang panas, sorenya pasti udah hujan ya kan. Jam 2 ke atas itu udah hujan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan minimal dengan cara makan teratur. Ya, makannya jangan di-skip. Siapa yang suka makan nggak teratur? Ya, dengan makan teratur kita bisa menjaga tubuh kita supaya imunnya kuat. Jadi begitu ada bakteri, virus yang menyerang kita punya imun yang kuat sehingga bisa melawan bakteri dan virus-virus itu. Seperti itu ya. Nah, karena materi kita tentang momentum dan impuls itu sudah selesai ya. Masih ingat yang terakhir kalian lakukan kemarin apa? Percobaan ya. Seru sekali Ustazah lihat videonya. Apa yang kalian lakukan kemarin? Malu. Ada yang pegang bola, ada yang memegang neraca 3 lengan, ada yang pakai apa lagi kemarin? Meteran ya kan, kalian kemarin udah melakukan percobaan momentum seperti itu ya. Nah, Ustazah pengen tahu nih setelah kalau kemarin kalian melakukan percobaan, satu kalimat tentang momentum yang kalian ingat apa? Boleh pengertiannya, boleh kayak, oh ternyata itu yang saya lihat selama ini itu momentum Ustazah atau apapun itu. Angkat tangannya. Yang kalian ingat tentang momentum? Wah, sudah bertumbukan dan terlupakan sepertinya. Ada yang ingat apa? Ya? Ternyata tabrakan itu termasuk momentum. Terus apa lagi? Iya, ngomong-ngomong tabrakan, kemarin Ustazah itu habis mengalami suatu momentum. Jadi Ustazah itu sore-sore mau jemput Tiara ke sekolah kan, habis tapak suci. Kondisinya lagi hujan, terus gelap banget udah jam 5 sore. Kan kemarin gelap banget ya jam 5 sore. Ustazah naik motor. Sanum tuh biasanya di belakang. Terus tiba-tiba dia mintanya di depan, duduk di depan. Dah, kita pakai jas hujan berdua, dia duduk di depan, tapi Ustazah pakein dia helm. Dan tiba-tiba di Omah Kampus, tahu Omah Kampus kan? Omah Kampus itu Ustazah nggak sadar, tiba-tiba udah ditabrak aja. Ditabrak fluk kenceng banget dan kegeser sampai ke pinggir ke tiang gitu loh. Gitu. Astagfirullahaladzim langsung. Pokoknya nggak sadar entah siapa yang salah, apakah Ustazah yang kurang memperhatikan, apakah orang itu yang terlalu kenceng. Jadi Ustazah itu mau lurus, dianya itu mau ke dari sini, dia dari sini mau nyebrang ke sini. Jadi Ustazah itu ke pental ke kiri gitu. Astagfirullahaladzim. Ustazah langsung keinget ke Sanum. Aduh, Sanum. Alhamdulillah dia tuh cuma sakit sininya doang, kena tumbukan. Kena apa benturannya di sini kan? Ya tumbukan sedikit ya. Nah, terus ya udah alhamdulillah intinya nggak apa-apa. Cuman sendal Ustazah hilang 1. Jadi itu adalah pengalaman Ustazah mengalami tumbukan ya. Tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan ya. Ustazah nggak tahu kalau misalkan kecelakaannya itu lebih parah lagi. Ya meskipun itu suatu kemalangan ya, tapi tetap aja ada yang harus disyukuri ya. Alhamdulillahnya itu nggak ada apa-apa gitu loh, cuma sendal aja yang hilang. Sama motornya miring, bisa diperbaiki. Tapi itu semua bisa diperbaiki, alhamdulillah nggak ada masalah gitu kan. Nah, kalau tumbukan yang terjadi di Ustazah tadi tuh, berarti jenisnya tumbukan apa itu? Tumbukan apa tuh jadinya? Kalau lenting sempurna itu ciri-cirinya gimana? Hah? Lenting sebagian. Ada lenting sempurna, lenting sebagian, atau satunya lagi apa? Tidak lenting sama sekali. Punya Ustazah itu jenisnya lenting apa tuh? Ada yang lenting sempurna bilang. Apa? Jadi posisinya itu kan Ustazah gini ya, di sini Ustazah kan gini nih. Nah, dia nabrak gini seret, terus Ustazah keikut sedikit seret gini. Oh, ini berarti tidak lenting. Berarti tidak lenting, bukan tidak lenting.
Oke, nanti kita jawab setelah ini ya. Nah, itu berarti jadi pertanyaan pemantik kita hari ini. Jenis tumbukan apakah kecelakaan Ustazah kemarin? Gitu ya. Oke, nah hari ini agenda kita adalah mau memantapkan teori tentang hukum kekekalan momentum ya. Dimana harapannya setelah kalian melakukan pemantapan ini, kalian lebih mantap lagi mengidentifikasi mana yang termasuk tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali ya, 3 jenis tumbukan itu gitu. Nah, pembelajaran hari ini Ustazah akan buat dalam bentuk kelompok belajar ya. Ustazah akan bagi menjadi 4 kelompok belajar ya, 4 kelompok belajar. Kemudian nanti masing-masing kelompok ini akan mendelegasikan satu temannya untuk berdiskusi. Jadi kan ada 4 kelompok tadi kan, masing-masing mendelegasikan temannya yang dipercaya untuk berdiskusi dengan delegasi teman yang lain ya. Nah, kelompok ini nantinya akan mendiskusikan tentang beberapa contoh kasus momentum yang akan Ustazah berikan. Seperti itu. Ya, jadi satu kelompok itu akan Ustazah berikan soal untuk didiskusikan, dan kelompok yang lain yang tidak masuk ke delegasi juga akan diberikan soal ini untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu kelompok delegasi akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing lagi untuk mendiskusikan hasil diskusinya. Jadi akan cross check hasilnya seperti apa gitu. Ya, bisa dipahami? Nah, kalau sudah selesai, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan tentang soal-soal ini. Ini ada 4 soal. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan 1 soal. Yang dipresentasikan apa saja? Yang dipresentasikan adalah yang pertama. Tuh, kok mati? Yang pertama adalah jenis tumbukan kecelakaan Ustazah itu apa? Kecelakaan Ustazah pertama. Ya, menurut kelompok kalian, itu jenis tumbukan yang Ustazah alami kemarin, itu termasuk jenis tumbukan apa yang pertama disampaikan. Nah, yang kedua adalah soal kalian. Soalnya dibahas yang kalian sebutkan tadi. Nah, soal kalian itu membahas tentang tumbukan jenis apa? Jenis tumbukannya apa? Ya, jenis tumbukan di soalnya itu tumbukan apa? Ya, kemudian cara menyelesaikannya bagaimana? Langkah penyelesaian untuk pembagian kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan berkumpul bersama, dipilih tempatnya. Sekarang silakan siapa yang didelegasikan masing-masing kelompok untuk berdiskusi masalah soal di sini. Ya, silakan siapa? Kelompoknya Altiara siapa? 1 orang. Siapa? Altiara. Ya, silakan delegasikan 1 orang yang kalian percaya, di mana mereka nanti akan menjelaskan ke kalian di kelompok kalian masing-masing. Delegasikan 1. Altiara. Siapa? Di sini. Altiara. Oke, di sini siapa? Asima. Silakan langsung berpindah ke kursi delegasi ya di kelompoknya Asia, Atifa, oke, silakan. Di kelompoknya siapa? Azita siapa? Delegasinya, Almira, oke, Ilmira, Ilmira, oke, silakan nak ke tempat duduk delegasi. Kursi panas, kursinya kurang, berarti kursinya pindahin dulu. Ya, ayo segera, segera. Ya, pindah bawa kursi, soalnya kursinya pas. Itu kursinya. Ya, bawa 1. Sudah, silakan dimulai. Mula-mula diamnya ditanggapi nggak usah apa itu cuma. Iya, nggak apa-apa. Kalau mula-mula diam berarti kecepatannya adalah 0 kan. Jadi kalau dikalikan hasilnya 0. Boleh, nggak usah kamu tulis. Itu kan yang pertama. Nah, setelah tumbukan, menumbuh sebuah bola lain yang bermasa ini yang diam kan. Jika setelah tumbukan, bola pertamanya diam sekarang, maka kecepatan bola kedua adalah 0. Udah benar kok. Berarti dia -3 nggak sih, soalnya dia keluar. Nah, kalau apanya yang -3? Kan dia berlawanan. Nah, itu harus ditentukan dari awal, arahnya. Jadi gini, awalnya kan ini nih, di awal ini itu kan dia ada arahnya nggak yang pertama? Enggak. Yang ke kanan. Ya, boleh seperti itu. Atau kamu jelasin pakai gambar itu boleh. Karena kalau minus dan plus, kita mau menentukan minus dan plus itu harus ada tanda acuannya dulu. Ya, contohnya misalkan awalnya kamu tentukan ini yang diam ya, kemudian ini yang bergerak gitu kan. Yang diam di sini. Kalau dia bergeraknya ke kanan, ya kan. Nah, kemudian jika setelah tumbukan bola pertamanya diam, terus ini kan ini seret gitu kan. Yang ini diam, yang ini jadi bergerak kemana nih? Kira-kira sana. Nah, berarti jadinya gimana? Positif atau negatif? Positif, ya kan? Tapi berbeda kalau misalkan kamu tentukan yang diam di sebelah kiri, yang bergerak di sebelah kanan, terus dia bergerak gini, seret. Berarti dia bergeraknya kemana akhirnya? Ke kiri kan? Nah, ya kan? Berarti jadinya minus. Jadi tanda plus dan minus itu tergantung dari arahnya atau ilustrasi yang kalian tentukan. Seperti itu. Ya. Jadi kita pakai plus. Boleh plus, boleh minus. Sebaiknya diberi gambar ya, supaya tahu gitu. Iya.
Ya. Nomor satu, dia kan menurut saya dia tidak penting. Terus dia pakai ini. Nah, tidak lenting atau lenting kamu bisa tentukan dari nilai koefisien restitusi. Ya, nah jadi kan menurut kita itu kan tidak lenting ya, kita bisa itu kan masih belum pasti ya. Nah, untuk mengetahui nilai pastinya kita bisa buktikan dengan menghitung nilai koefisien restitusinya. Nilai koefisien restitusi itu menunjukkan tingkat kelentingan suatu tumbukan. Jadi kalau misalkan nilai koefisien restitusinya itu adalah 1, artinya dia bendanya lenting sempurna. Kalau ternyata nanti kamu dapat E-nya itu antara 0 sampai 1, contohnya misalkan 0,6, 0,8, itu berarti dia lenting sebagian. Tapi kalau dia E-nya sama dengan 0 ternyata berarti dia tidak lenting sama sekali atau tidak lenting gitu. Nah, bagaimana caranya mencari nilai koefisien restitusi? Dari memasukkan nilai tumbukan kecepatan setelah tumbukan dengan kecepatan sebelum tumbukan. Jadi koefisien restitusi itu adalah perbandingan selisih kecepatan setelah tumbukan dengan sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan, ya benar gitu ya. Jadi buktikannya dari sana nanti ya. Ini kalian pembagian kelompoknya gimana? Mengerjakan satu soal. Jadi cara tahu apa namanya si aksennya gimana? Caranya kita tahu V aksennya bagaimana? Ya, dari hukum kekekalan momentum. Nah, kita bisa bandingkan momentum sebelum tumbukan sama momentum sesudah tumbukan. Berarti ini 0,3 dikalikan ya, kemudian tambah 0,2 iya benar, terus sama dengan sama dengan 0,3 dikali V aksen. V aksennya berapa dia? 0,3. 0,3 itu kan bola pertama, ya kan? Bola pertama setelah tumbukan, kecepatannya adalah berapa? Diam kan? Ya, bola pertama menjadi diam, berarti kecepatan V aksen. V1 aksennya berapa berarti? 0. Oh, berarti dia 0,3 dikali 0. Yang ditanyakan apa di sini? Bola pertama. Yang ditanyakan adalah bola kedua. Setelah tumbukannya berapa? Tuh, ya. Iya, benar. Oke, perhatikan ya, momentum itu dia besaran vektor. Jadi beda arah, tandanya juga berbeda. Jangan lupa masukkan itu, ya Gaida. Oke, silakan kelompok delegasi segera kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kembali. Ayo kembali Ashima, Altiara, dan Atifa. Yuk. 100 ini semua 100. Yuk. Oke, silakan kembali. Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan tentang pembukaan? Ya. Ini kalau ditukar videonya dulu, itu harus yang pertama nggak usah bawa juga harus tukar. Enggak harus. Karena ini kenapa di atas ditukar? Karena minusnya masuk gitu. Jadi apanya? Kalau tetap ada minusnya seperti ini, nggak apa-apa. Asalkan ada minusnya gini ya. Tuh. Tapi V2 di bawah juga V2 V1 kan belum. Iya, sama V2 kurangnya V1. Oh, nggak apa-apa berarti kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi minusnya tetap. Iya, minusnya tetap. Tuh. Kalau misalkan kayak gini itu minusnya masuk. Kalau misalnya ini saya ubah nih ada minusnya tetap, tapi V1 min V2. Ini juga V1 min V2. Enggak, kalau minusnya udah masuk di bawah tetap yang berubah kalau minusnya tetap saya taruh sini, enggak saya masukin. Ya. Ini kan V1 min V2, V1 min V2. Ya. Oh, gitu. Gitu ya. Nomor 2, silahkan.
2 orang ya. 2 orang yang maju. Kecelakaan Ustazah. Jangan lupa ya menjawab kecelakaan Ustazah itu termasuk apa? Ikut Ustazah, ikut geser. Ikut ke geser. Yang nabrak ikut Ustazah ikut. Iyalah, kalau yang nabrak nggak ikut Ustazah nggak bisa gini nanti. Tidak, ikut Ustazah. Ini spidolnya ya kalau butuh. Yang lain? Ya, perhatikan, semuanya perhatikan ya. Kita belajar menghargai orang lain yang sedang berbicara di depan ya. Jadi ketika temannya mempresentasikan hasilnya, kita memperhatikan. Kemudian kita berikan feedback jika memang itu butuh ditanyakan. Nah, kemudian presentasi yang baik itu adalah presentasi yang jelas dan runtut. Kemudian menggunakan bahasa yang formal ya. Seperti itu. Oke ya. Waktu presentasinya adalah 5 menit. Silakan langsung dimulai ya, Salma. Langsung dimulai. Langsung ya, jawab dulu, kemudian sambil nunggu temanmu nulis boleh ya. Yang lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan Rere menjadi perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang jenis tumbukan kecelakaan Ustazah dan soal dari nomor 2. Nah, jadi untuk jenis tumbukan dari kecelakaan Ustazah yang Ustazah alami kemarin itu termasuk dari jenis tumbukan tidak lenting. Kenapa? Karena kan ini ya, ini Ustazah ya, ini motor Ustazah, habis ini Motor juga, motor kalau mau. Nah, itu posisi Ustazah jalan ke depan, motornya ada ke samping, akhirnya bertemu. Nah, posisi di sini. Ya, Ustazah ikut, jadi ketabraknya Ustazah ke kiri. Nah, ya, jadi di situ terjadi tumbukan tidak lenting karena nempel, tapi yang ikut. Jadi ya, karena kita menunggu untuk menjawab soal kedua. Tiga menit lagi ya. Jadi nomor 2 diketahui ada. Jadi di situ ada bola 1 sama bola 2 yang dimana mereka saling bertemukan. Nah, bola 1 memiliki kecepatan awal 8 meter per sekon, bola kedua memiliki kecepatan awal 10 meter per sekon. Dan bola kedua diketahui V aksen 2-nya adalah 5 meter per sekon. Nah, di sini karena yang diketahui ada 3 kecepatan, kita bisa memasukkan ke rumus apa ini? Hukum ketotalan koefisien restitusi. Nah, ya, oke. Nah, di sini kita masukin rumusnya. Karena di sini ada minus, kita masukin jadi kayak perkalian pelangi. Nah, kita masukin hasilnya di sini jadi plus. F1 aksennya jadi minus, F2 aksennya jadi plus. Nah, ini kita ubah tempatnya, yang di bawah kita tetap. Di situ kita masukin rumusnya F2 aksen sama dengan 5, F1 aksen sama dengan kita buat V, itu V1-nya jadi 8, F2-nya 10. Bisa kita hitung, hasil akhirnya menjadi 7 meter per sekon sama dengan, jadi dapat disebutkan bahwa F1 aksen V1 aksen sama dengan 7 meter per sekon. Tadi nomor 2 itu tumbukannya lenting apa? Nomor lenting sempurna. Dari mana kalian menyimpulkan bahwa itu adalah lenting sempurna? Karena ada V1 aksen sama V2 aksennya. Oke, berarti koefisien restitusinya kalian gunakan? 1. Gimana Azita? Ya, sampaikan kenapa? Silakan ditimpali. Masih ada waktu 50 detik. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalian ada yang bingung? Enggak? Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Insya Allah. Oke. Sekarang selanjutnya yang kedua adalah
Acak lagi ya, acak. 4. Silakan. Oke, ayo segera. Siapa yang maju? Kelompok 4. Siapa yang maju kelompok 4? Kelompok 4. Iya. 1, 2, 3, 4. Oh ya, tadi karena kan kita masuknya terlambat ya, kemungkinan Ustazah akan gunakan sedikit waktu istirahat. Sebagai kompensasinya, nanti Ustazah kasih jajan ya. Jadi kalian nggak perlu jajan ke kantin, nanti Ustazah kasih kalian jajan karena waktu kalian Ustazah ambil sedikit. Karena tadi kan kita terlambat ya masuknya, karena masih persiapan kan ya. Apakah tidak masalah? Oh, Pak, oke, terima kasih. Oke, silakan langsung dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti di sini apa kita buka baca wan sabila lagi di sini mau bahas soal nomor 4. Jadi di nomor 4 itu ada sebuah bola yang dilempar ke dinding ya. Ya kan? Ya. Oh, dari minus gitu. Tapi sudah semua ya. Sebenarnya di kalau itu apa? 3 menit 30 detik. Kenapa? E-nya nilainya berapa? Dihitung nggak E-nya? Nomor 1. 3 dibagi 2 itu berapa, Nak? Coba dihitung lagi. Jadi pertama kita tahu kalau timus itu rumusnya itu adalah Perhatikan yang lain, perhatikan. momentum 2 dikurangi momentum 1. Nah, rumusnya momentum kan adalah M kali V. Nanti misalnya tulis kayak gini. M dikali V2 kurangi M kali V1. Nah, kalau ada kayak gini, apa bentuk kayak gini yang bisa dimasukin jadi M dalam kurung F2 dikurangi S1 kan? Ya udah. F apa V? V. Apa? It's okay. M dikali V2 dikurangi 1. Oke. Ya, oke, sudah selesai semuanya. Jadi sekarang Ustazah akan berikan feedback untuk presentasi kalian ya. Jadi yang pertama tadi tumbukan tidak lenting ya. Tumbukan tidak lenting berarti mereka setelah tumbukan yang terjadi adalah bergerak bersama ya. Jadi kalau yang Ustazah tadi karena Ustazah mengikuti terikut dengan atau bergabung menyatu dengan si pelaku. Jadi pelaku dan Ustazah itu menyatu kemudian bergerak bersama-sama ke satu arah yang sama, maka tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting tidak lenting ya. Jadi itu adalah tumbukan tidak lenting, benar. Nah, kemudian tadi masih ada yang kesulitan menyampaikan koefisien restitusi ya. Bukan inersia ya Sima ya, tapi koefisien restitusi. Dia masih belum move on dari materi inersia kemarin ya. Jadi itu namanya adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu apa? Koefisien restitusi itu adalah koefisien yang menunjukkan tingkat kelentingan. Kalau misalkan dia nilainya adalah 0, artinya bendanya tidak lenting. Kalau 0 sampai 1 artinya dia lenting sebagian. Kalau nilainya 1 adalah lenting sempurna. Kalau tadi ada yang nilainya 1,5, berarti dia termasuk apa? Katanya si siapa? Fatimatus itu bilangnya adalah super apa? Lenting banget, apa? Lenting berlebihan ya. Iya benar, emang benar itu. Jadi kalau secara teori itu ada. Secara teori matematisnya kan dia bisa dihitung secara matematis itu benar, ada ya. Nah, namanya itu adalah tumbukan super lenting. Tapi pada kenyataannya di dunia nyata itu bahkan lenting sempurna itu tidak ada. Jadi pasti dia akan terjadi adalah minimal itu adalah lenting sebagian ya. Jadi kenapa lenting sebagian? Kenapa kok semuanya itu tidak lenting sempurna? Kenapa harus ada lenting sebagian gitu? Kenapa kira-kira? Ada yang kepikiran nggak? Karena di dunia tidak ada yang sempurna, Masya Allah ya. Nah, ini berhubungan dengan energi. Ketika dua benda bergerak, dia punya energi apa?
Energi kinetik, ya kan? Ketika dua benda bergerak berarti kan ada total energi kinetik, ya kan? Nah, kalau kedua benda bertumbukan, dua spidol aja. Ya. Oh ya, silahkan. Ya. Ya, oke. Dua benda ini aja kalau bertumbukan. Memantul. Ada apa lagi yang kalian perhatikan dari sini? Ada suara. Ya, ada suara. Kalau misalkan batu, itu ada nggak yang ada percikannya? Ada. Nah, hubungkan sama energi. Berarti energi kinetiknya ketika bertumbukan berubah menjadi energi suara. Sebagian hilang jadi suara, sebagian menjadi cahaya. Nah, karena energinya sebagian sudah terkonversi menjadi energi cahaya, energi bunyi, maka sisanya itu dipakai untuk bergerak. Nah, sehingga kalau udah berkurang energinya, berarti kecepatannya juga akan berkurang. Seperti itu. Ya, semakin besar dia berkurang, maka semakin dia tumbukannya tidak lenting. Karena dia udah kayak nggak punya energi lagi. Jadinya dia ngikut aja lah, pasrah gitu kan. Pasrah, seperti itu ya. Jadi itu hubungannya dengan energi ya. Untuk yang lenting sempurna, berarti berlaku juga hukum kekekalan momentum. Jadi pada saat dia itu lenting sempurna, kekekalan momentum ada, dan juga kekekalan energi. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Tapi kalau dia lenting sebagian, yes, you may. Kalau dia lenting sebagian, hukum kekekalan momentum tetap ada, tapi dia tidak berlaku hukum kekekalan energi. Karena sebagian energinya bukan hilang, melainkan berubah menjadi energi lain, yaitu energi bunyi, energi cahaya, dan lain-lain. Energi panas juga bisa. Kalau kendaraan bertabrakan terlalu kencang, itu kan ada panas juga ya. Nah, bisa juga jadi energi panas, seperti itu. Ya, meledak bisa juga. Kemudian kalau tidak sama sekali, itu berarti tetap hukum kekekalan momentum terjadi, tapi tidak hukum kekekalan energi, seperti itu. Ya. Ada Ustazah sengaja buat pembelajaran seperti ini supaya kalian tidak hanya belajar teori, tapi ketika kita belajar sebenarnya banyak yang bisa kita kembangkan, termasuk tadi yang sudah kalian lakukan adalah belajar berkolaborasi dengan teman kalian. Meskipun kalian bisa mengerjakan itu sendiri, tapi kalian juga perlu berkolaborasi dengan teman. Minimal kalau misalkan kalian itu bisa, kalian bisa mengajarkan teman kalian bagaimana caranya ini. Teman kalian kan ada tuh yang nggak paham ya kan, kemudian kalian belajar berkomunikasi bagaimana mengajarkan kepada teman kalian. Mungkin ada teman kalian yang tidak aktif, berarti kalian punya kesempatan untuk mengajak teman kalian supaya bisa ikut aktif berpartisipasi ya. Yang kedua, kalian belajar manajemen waktu. Tadi Ustazah berikan waktu yang durasi waktu tertentu kan. Nah, di situ kalian belajar manajemen waktu bagaimana supaya bisa tepat waktu begitu ya. Nah, yang ketiga, kalian belajar untuk berbicara di depan ya. Berbicara, mengkomunikasikan. Mudah nggak tadi ngomong di depan? Enggak mudah. Gugup ya kan. Tapi kalau kalian sudah terbiasa berbicara di depan, kalian akan mulai belajar bagaimana memanage emosi kalian di depan supaya tidak gugup, supaya bisa berbicara dengan runtut dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi selama pembelajaran, insya Allah akan banyak yang kalian pelajari. Tidak hanya teori, tapi juga skill kalian yang lain begitu ya. Nah, untuk mengapresiasi usaha kalian hari ini, Ustazah punya dua nominasi. Yang pertama adalah kelompok yang terkompak. Ya, kelompok terkompak ketika berdiskusi ya. Nah, kelompok terkompak adalah kelompoknya Salma dan kawan-kawan. Ya, oke, nominasi ya. Kelompok dengan presentasi terbaik adalah, apakah bisa ditebak? Sudah bisa ditebak belum? Asima. Ya. Jadi bisa dijadikan pembelajaran ya. Jadi bagaimana sih cara berkolaborasi dengan teman? Kalau misalnya ada teman kita yang tidak aktif, kita juga harus mengajak mereka supaya ayo aktif bareng. Jadi tidak hanya kita maju sendiri, teman kita juga diajak untuk maju seperti itu ya. Nah, di situ kalian juga belajar sebenarnya, belajar mengkomunikasikan kepada teman kalian. Kalau misalkan biasanya kita itu akan lebih paham ketika kita sudah mengajarkan kepada orang lain. Kalau kita belajar sendiri, kita hanya paham untuk diri sendiri. Tapi ketika kita sudah bisa mengajarkan kepada orang lain, berarti kita juga bisa lebih paham lagi. Itu adalah istimewanya ilmu. Ilmu itu semakin kita berbagi, semakin kita memahami. Berbeda dengan harta ya. Kalau harta, nih tak kasih uang kita bertambah berkurang ya. Kemudian untuk presentasi, tadi kenapa Ustazah pilih kelompoknya Asima yang bisa dicontoh adalah yang pertama karena yang pertama dia bisa pertama perkenalan ya. Ada juga yang perkenalan kemudian runtut, komunikasinya runtut, penjelasannya runtut ya. Kemudian komunikatif, artinya ketika dia mengerjakan sesuatu dia menginformasikan kepada peserta lain, nggak membuat orang lain itu ditinggalin gitu loh. Kita menulis tapi kita nggak kasih tahu yang lain kita lagi ngapain gitu. Bisa juga kita menginformasikan mohon ditunggu sebentar, kami sedang mempersiapkan tulisan untuk dijelaskan. Bisa seperti itu juga bisa. Atau sambil menulis sambil menjelaskan itu juga bisa ya. Tapi overall semuanya sudah bagus sekali ya. Jadi nanti kita lebih belajar lagi ya. Yang lain yang tidak dapat nominasi, it's okay, tidak masalah ya. Karena kita semua sama-sama belajar seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, oke. Nah, Ustazah minta tolong dituliskan refleksi hari ini, dituliskan bagaimana pendapat kalian tentang model pembelajaran hari ini. Setuju atau tidak? Setuju karena apa? Tidak karena apa? Anonim aja.
Gak usah pakai nama, nggak apa-apa ya. Pakai ini, apa namanya? Pakai sticky note aja. Cepat aja. Gak apa-apa. Itu buat presentasi aja. Ya. Silakan. Bentar, ya sebentar aja ya. Ya. Bisa ditutup kelasnya dulu? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur Allah dan praises to you, bear witness and how to conceive you I should give you. Okay guys, thank you so much for today ya. I do apologize for all my mistake. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, my pleasure.